Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita diambil dari Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-34. Judul renungan kita pada hari ini adalah Apel Sudah Digigit. Seorang teman membagikan sebuah gambar segera tampak di layar telepon genggam saya. Buah apel yang telah digigit separuh, bagian yang masih utuh dipasang di depan cermin. Tentu saja terlihat sebagai apel utuh. Di bawahnya tertera tulisan, "Begitulah wajah kehidupan sosial media." Saya tersenyum sendiri tergelitik oleh kebenaran yang terselip melalui gambar dan tulisan tersebut. Memang, sebaiknya kita selalu kritis. Jangan menelan mentah-mentah asupan media sosial, apalagi bergantung kepadanya. Media sosial mirip tanggapan massa. Sama-sama menyampaikan pesan kepada kita, tetapi tidak bisa dijadikan sandaran untuk dipercayai seluruhnya. Yesus mendapat pesan ketakjuban dari massa di kota Kapernaum ketika dia mengajar dan mengusir setan di sinagoga. Ayat yang ke-22 dan 27. Namun dia sama sekali tidak tersanjung dan tinggal berlama-lama menikmati ketakjuban mereka itu. Dia mengambil jarak dari massa dan lebih memilih untuk dekat dengan keempat muridnya. Pergi ke rumah mereka dan melakukan sesuatu yang berarti bagi keluarga mereka. Teladan sikap yang benar sekali. Sekarang ini, banyak orang tersedot perhatian dan energinya oleh pergaulan dengan media sosial, apalagi di masa pandemi dan karantina sosial ini. Bukannya itu salah atau buruk melulu, melainkan kita harus tetap waspada, jangan sampai seluruh konsentrasi terkuras dan kita dibuat buta pada semua pesannya. Jangan terbuai atau terbius oleh pesonanya yang syarat tipuan. Pastikan kita selalu kembali ke kehidupan nyata, kepada akal sehat, serta orang-orang yang terdekat dengan kita. Di dunia maya ada makna dan gunanya, namun tidak boleh menggantikan yang nyata. Hari ini kita akan membaca Markus 1 ayat 21 sampai 34. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menggariknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, dia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Dia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukannya keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, dia membangunkan dia lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang dan menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Ayat 22 dikatakan gini ya. Mereka itu takjub mendengar pengajarannya. Nah, ini harus menjadi concern kita ya. Kita harus suka mendengarkan khotbah-khotbah yang memiliki pengajaran yang benar. Kalau misalkan kita suka mendengar khotbah-khotbah yang tidak memiliki ajaran, itu kita sendiri yang rugi. Karena apa? Karena kita tidak mengerti dasar-dasar kekristenan dengan baik. Di dalam menyampaikan pengajaran itu harus benar, tidak boleh sembarangan, harus konsisten, dan masuk akal, serta tidak asal comot ayat, kemudian tafsirkan sesuka hatinya sendiri. Jadi kita mesti selektif ya. Apalagi sekarang zamannya kebaktian online harusnya lebih memudahkan kita
Untuk selektif memilih khotbah mana yang benar dan khotbah mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi melalui renungan pada hari ini, pertama-tama kita harus selektif. Memilih khotbah-khotbah yang benar. Jangan seadanya khotbah diterima, ditelan. Nanti kalau kita tidak selektif, maka yang sesat-sesat masuk semua. Contoh ilustrasi ya, sederhana ya. Wong kita aja loh. Kalau misalkan mau memilih pendidikan, universitas mana yang kita tuju, tempat bekerja mana yang kita mau pilih, dengan siapa misalnya kita mau bekerja sama. Semuanya kan pasti ada selektif, gitu. Kalau untuk hal-hal yang fana saja selektif, apalagi untuk hal-hal yang bersifat kekal. Ini firman Tuhan, nilainya kekal. Masa kita tidak mau selektif? Kurang lebih seperti itu ya. Dan terus ada pertanyaan lagi lah. Tanda-tanda ajaran yang tidak benar nih apa? Tanda-tanda ajaran yang benar gampang ya. Mereka tidak mengkhotbahkan firman Tuhan, hanya mengambil contoh lebih banyak dongeng lah ya kalau khotbahnya. Jadi istilahnya itu banyak cerita, firman Tuhannya cuma dicomot sebagai pelengkap tok. Nah itu ciri-ciri pengajaran yang tidak benar. Atau mencomot ayat, tapi sebenarnya maksud ayat itu bukan itu gitu loh. Nah ini hati-hati seperti model-model seperti ini ya. Oke lanjut. Ayat yang 23 dikatakan pada waktu itu dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan roh jahat. Nah ini aneh ya. Rumah ibadat kok ada orang kerasukan setan ya? Kok bisa ini terjadi? Ya ini wajar-wajar saja ya. Karena apa? Tidak semua orang yang datang ke rumah ibadat itu adalah orang yang sudah benar-benar percaya Tuhan. Intinya gitu sih. Kalau misalkan ya memang rumah ibadat dulu dan sekarang sama aja. Kalau di tempat sekarang ini juga ada banyak orang yang misalkan pengen mengerti tentang kekristenan. Kemudian bisa saja orang itu manifestasi. Dalam pengertian dirasuki roh jahat supaya menimbulkan kekacauan di ibadah dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah pemberitaan firman terganggu dan orang-orang tidak bisa konsentrasi penuh. Hal ini pernah saya alami ya di dalam suatu gereja yang besar di Surabaya ya. Saya pernah lihat bahwa ada orang waktu itu tertawa terbahak-bahak, tak terkendali. Sampai waktu mau pemberitaan firman masih tertawa terbahak-bahak. Dan orang-orang mulai khawatir, ini orangnya gimana nih ya? Ini benar atau enggak? Yang lainnya sudah berhenti. Tapi ini masih tetap tertawa terus sampai akhirnya ada bagian petugas yang melayani jemaat itu naik ke atas balkon. Ya, waktu itu orangnya duduknya di balkon ya. Ya, kemudian membawanya turun dan dilayani khusus. Jadi jangan pernah mengira orang-orang yang seperti ini itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Tidak. Ini adalah iblis yang bekerja. Nggak percaya? Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Ketika Yesus ayat 25 ini ngomong, diam keluarlah. Maka ini menunjukkan otoritas daripada Yesus. Itu ngusir roh jahat. Jadi kuasa daripada Yesus itu jauh lebih besar daripada kuasa roh jahat. Sehingga jika kita percaya pada Yesus, maka kita aman dalam lindungan tangan kasih-Nya. Nah ini yang saudara tunggu-tunggu pasti. Saya kan tadi ngomong, ada orang yang bergetar-getar, ya toh. Masa ngomongnya bergetar dalam roh? Nggak ada itu ya. Justru yang menggoncang-goncangkan itu roh jahat. Nggak percaya, lihat ayat 26 ini. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Memang Roh Kudus yang goncang-goncang? Enggak. Jadi teriakan-teriakan orang itu yang dilepaskan dari roh jahat. Gitu loh. Jadi roh jahat inilah yang menggoncang-goncangkan orang itu. Jadi bukan orang itu ada manifestasi Roh Kudus. Bukan. Ingat ya, segala peristiwa fenomena spiritual itu harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Kalau fenomena spiritualnya itu tidak cocok dengan firman Tuhan, maka yang salah bukan firman Tuhannya, tetapi fenomena spiritualnya. Kita menilai fenomena spiritual itu salah. Kita menganggapnya dari Roh Kudus padahal dari roh jahat. Nah, jadi hati-hati. Di dalam menilai suatu fenomena manifestasi roh, itu kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai sembarangan.
Ayat 27 dikatakan mereka semua takjub. Mereka itu maksudnya orang-orang yang melihat itu ya. Kesembuhan itu ya. Bukan kesembuhan ya, pengusiran roh lebih tepatnya. Ini suatu ajaran baru. Dia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Ini perbedaannya Yesus dengan ahli Taurat itu seperti ini ya. Ajarannya ahli Taurat itu tidak penuh dengan kuasa Tuhan. Mereka tidak menghidupinya dengan benar. Itu yang lebih penting. Yesus menghidupi daripada hukum Taurat dengan benar. Dia adalah yang menggenapi daripada hukum Taurat. Ini sangat wajar bahwa kejadian mujizat itu dianggap sebagai ajaran baru. Karena apa? Karena gini ya, ada rentang waktu 400 tahun, ini dalam bahasa teologi disebut intertestamental period gitu ya. Jadi periode intertestamental antar perjanjian, di mana bangsa Israel ini tidak melihat mujizat apapun yang dahsyat. Kitab terakhir kan Maleakhi ya. Antara Maleakhi sampai ke kitab Matius itu ada 400 tahun yang silent. 400 tahun itu isinya apa? Isinya perang, saudara. Isinya perang. Perang apa? Ya, saya pernah cerita. Yaitu ada perang Babel lawan Persia, dimenangkan Persia. Persia lawan Yunani, menang Yunani. Yunani yang terkenal siapa? Alexander Agung. Alexander Agung tahun 313 atau 300-an sudah meninggal, kerajaannya terpecah menjadi 4 kalau nggak salah. Terus ada 2 jenderal yang terkenal namanya Seleucus dan Ptolemeus. Ptolemeus inilah yang nanti menurunkan daripada yang namanya Kleopatra. Jadi ingat ya, Kleopatra itu bukan orang Mesir, tapi orang Yunani yang menguasai di Mesir. Seringkali orang salah, Kleopatra pikirnya orang Mesir. Enggak, itu keturunan daripada Ptolemeus. Ptolemeus itu adalah jenderalnya Alexander Agung. Alexander Agung itu adalah orang Yunani. Sedangkan yang jenderal kedua yang terkenal yaitu Seleucus menguasai daripada bagian timur, yaitu bagian Syria, Irak, Iran. Dan ini kedua dinasti ini perang terus. Ya itu ceritanya 400 tahun kayak gitulah. Ceritanya 400 tahun pokoknya perang-perangan terus, ya toh. Ada pemberontakan dan lain sebagainya sehingga sampai zamannya yang perjanjian baru, ya. Supaya tahu. Nah, kapan-kapan mungkin kita akan membahas tentang masa-masa intertestamental. Nah, ini medsos abad pertama ya. Medsos abad pertama ini modelnya kayak gini ya. Nggak ada WhatsApp, nggak ada BlackBerry, nggak ada Blueberry. Blueberry kan buah itu ya. Nggak ada apa tuh namanya? Telegram tak apa, pokoknya tidak ada apapun ya. Ini tersebar dengan cepat, tidak ada YouTube juga. Saudara perhatikan ya, Yesus itu pelayanannya tadi di mana? Di Kapernaum loh ya. Ini ya, Kapernaum, the town of Jesus, ya toh. Nah, Kapernaum itu di tepi Danau Tiberias ini loh ya. Galilea ini ya Tiberias ini sama aja ya. Di sini loh ya, Galilea ini segini gede nih loh. Nah, terus tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Gila nih ya. Dulu belum ada medsos, saya langsung kesebar ya. Luar biasa nih. Ini medsos abad pertama, serius ini. Dari mana caranya? Word of mouth ini ya. Dari kata-kata mulut. Nah, kemudian next service, maksudnya pelayanan selanjutnya. Jadi Yesus ini tidak peduli dengan medsos-medsos itu, tidak peduli ya. Dia langsung ketika keluar dari rumah ibadat setelah melayani orang yang kerasukan setan, dia langsung pergi bersama dengan Yakobus dan Yohanes menuju ke rumah Simon dan Andreas. Kenapa kok pergi sana? Karena ibu mertua Simon terbaring sakit. Kena apa? Kena COVID. Oh, belum ada COVID waktu itu. Kena sakit demam, ya. Ya, mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Langsung Yesus melakukan pelayanan selanjutnya, yaitu apa? Menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit demam. Nah, saudara, dari sini kita bisa perhatikan ya. Yesus itu tidak cuma melayani di rumah ibadat yang notabene banyak orang, tetapi di rumah yang cuma dua indil tok ini ya. Cuma Simon sama Andreas tok ini ya. Ya ini cuma 2 orang tok yang menyaksikan. Dia tetap melayani. Pertanyaannya begini. Kalau kita memiliki karunia untuk melayani orang, apakah penampilan kita, performance kita itu tergantung pada yang lihat banyak atau sedikit? Ya,
atau apapun, nggak tahu dilihat yang lihat banyak atau sedikit. Yang penting ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, punya mental yang seperti itu enggak? Yesus memberikan contoh teladan yang seperti itu loh. Yang kedua adalah ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Nah, yang luar biasanya gini ya, perempuan itu apa? Langsung melayani. Jadi begitu penyakitnya disembuhkan, gak ada ceritanya leha-leha, lenggang kangkung, itu gak ada. Langsung melayani. Jadi pelayanan tidak hanya dilakukan di tempat di mana ada orang-orang yang menyaksikan, tapi juga dilakukan di tempat-tempat di mana orang yang tidak melihatnya, dan hanya sedikit orang yang melihatnya. Dan ketika saat itu, kasusnya ibu mertua Simon ini adalah sedikit orang yang melihatnya. Dan dia tidak memiliki niat untuk show off sama sekali. Karena apa? Kalau memang dia memiliki niat show off, maka dia akan menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Itu kalau ada orang banyak. Nah, ini tidak ada orang banyak, tapi dia tetap menunjukkan. Bukankah ini adalah kasih yang sejati? Pelayanan yang sejati. Karena pelayanan itu tidak tergantung orang lihat atau tidak, tetap giving my best. Gitu ya. Nah, sekarang pelayanan melawan rasa lelah. Nah, ini ayat 32 dikatakan menjelang malam. Sesudah matahari terbenam. Ini kalau sudah matahari terbenam, ini di Yahudi ini pergantian hari, sudah. Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ternyata ini sudah viral. Sampai ada kemungkinan Yesusnya dibuntuti. Sehingga mereka mendatangi Yesus di tempat yang rumahnya ibu mertua Simon ini. Jadi sebenarnya ini sudah waktunya untuk istirahat. Tapi Yesus tetap melakukan pelayanan. Jadi ini yang namanya bekerja melewati waktu batas normalnya kayak gini nih. Tetapi memang ada kebutuhan kok. Memang ada gimana ya? Ini ibarat kayak misalkan dokter sudah selesai operasi orang, pengen istirahat. Tiba-tiba ada orang dari UGD yang berteriak, "Pak dokter, ini ada orang barusan kecelakaan ini. Perlu dioperasi segera. Kalau udah gitu mati loh orang ini. Barusan mau istirahat. Mungkin barusan menyeduh kopi gitu ya. Mau menikmati harumnya kopi. Tetapi yang terjadi adalah ada kerjaan lagi. Mau tidak mau melayani. Itu yang dilakukan Yesus. Itu yang dilakukan Yesus. Jadi mau apapun ya, saudara, tetap viral ini. Apapun yang dilakukan Yesus. Baik yang dilakukan di rumah ibu mertua Petrus, ataupun yang dilakukan di tempat rumah ibadah. Apapun yang dilakukan Yesus tetap viral. Kenapa? Karena memiliki kualitas dan memang tampil beda. Dan tampil bedanya itu adalah tampil beda yang ada gunanya. Gitu loh. Jangan sampai viral-viral, tampil beda nggak ada gunanya. Buat apa? Ya. Karena seringkali orang ngeprank tuh. Dulu kan ada orang ngeprank. Seringkali buat video ngeprank. Videonya supaya banyak subscribernya, banyak yang viewersnya. Ternyata ngasih orang hadiahnya sampah. Kayak gitu-gitu kok ya bangga gitu loh. Heran ya no. Gak ngerti ya. Ya repot lah. Gak usah ditiru lah model-model kayak gitu. Dan ayat 34, lebih baik meniru Yesus kan. Menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit. Ngusir banyak setan. Dan dia tak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nah ini mungkin ada pertanyaannya, kenapa kok setan-setan tidak boleh bicara? Karena mereka mengenal dia. Karena memang belum waktunya Yesus dikenal sebagai Mesias. Karena kalau dikenal terlalu cepat, dan dia declare himself as a Messiah too early, maka yang terjadi adalah orang para tua-tua Yahudi, oh ini kok agak gerakan yang aneh. Maka dia akan dibunuh sebelum pada waktunya. Nah ini kan tidak jelas ini. Ya. Tapi iblis itu mungkin pengen melakukan hal seperti itu. Karena pengen menggagalkan rencana Allah. Ketika merencanakan memang Yesus akan mati di kayu salib 3,5 tahun pada waktu melayani di bumi ini. Begitu ya. Jadi memang iblis ini kacau-kacau nih ya. Jadi sebaliknya ketika Yesus dealing with the devil, berurusan dengan iblis, maka yang Yesus lakukan adalah apa?
di dalam Matius pasal 4 selalu ngelawani dengan firman Tuhan. Saudara sekarang dealing with the devil, berurusan dengan roh-roh jahat mungkin, berurusan dengan iblis, saudara harus menghadapinya dengan firman Tuhan. Kalau iblis itu yang selalu mengganggu, mungkin selalu menggoda engkau untuk menuruti segala hawa nafsumu, menuruti segala keinginanmu lebih daripada keinginan Tuhan Yesus di dalam hidupmu, maka yang terjadi adalah hadapilah dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah lewatkan hari Anda tanpa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh dan lakukan, beritakan, sebarkan, dan mengertilah dengan benar arti firman, jangan sampai sesat. Oke, Tuhan Yesus memberkati.